Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fitness Singkaning Prestaka. Saya berasal dari kelas PGMI 2B dengan NIM 223141060. Jadi di sini saya akan membawakan materi bimbingan dan konseling. Dosen pengampunya yaitu Ibu Khalifatul Hasanah, MPDI. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling, yang kedua ada pengertian, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Masuk ke materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Gimana sih sejarah bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia itu? Jadi, sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia itu diawali dari masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah pada tahun 1960-an. Hal ini merupakan salah satu hasil dari konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP yang kemudian dikenal dengan IKIP di Malang pada tanggal 20-24 Agustus 1960. Selanjutnya pada tahun 1962, pejabat Indonesia itu melakukan peninjauan ke Amerika Serikat. Wah, jauh ya sampai ke Amerika Serikat. Jadi, pejabat Indonesia itu melakukan peninjauan ke Amerika Serikat, lalu mereka itu terkesan dengan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah-sekolah di Amerika. Sehingga ketika para pejabat itu kembali ke tanah air, mereka menginstruksikan agar dibentuknya layanan dan bimbingan penyuluhan. Pada tahun 1963, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada dasawarsa 60-an, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kemudian diteruskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan atau yang sekarang itu dikenal dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang disingkat dengan PPB Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1964, lahirlah kurikulum SMA Gaya Baru. Jadi, pada tahun ini lahirlah kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Akan tetapi, program ini tidak berkembang karena kurangnya persiapan prasyarat, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Selanjutnya pada tahun 1971 berdirilah PSPP. Apa sih itu PSPP? PSPP itu adalah singkatan dari Proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKIP Malang yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0172A/1971 tentang penunjukan proyek perintis sekolah pembangunan pada 8 IKIP negeri di seluruh Indonesia tertanggal 21 September 1971. Jadi melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan itu dikembangkan. Juga berhasil disusun pola dasar, rencana, dan penanganan BP pada PPSP. Selanjutnya pada tahun 1975 didirikanlah IPBI. Pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang disingkat dengan IPBI yang menghimpun konselor seluruh lulusan program sarjana muda dan sarjana yang bertugas di sekolah dan para pendidik konselor yang bertugas di LPTK. Juga para konselor dengan beragam latar belakang pendidikan yang secara fakta di lapangan bertugas sebagai guru pembimbing. Selanjutnya pada tahun 1976 SMK memperoleh peraturan yang sama dengan SMA. Jadi pada tahun ini SMK itu memperoleh aturan yang sama. Karenanya terjadilah kerjasama dengan jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. Selanjutnya pada dekade 80-an
terjadi penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Pada dekade 80-an ini, bimbingan diupayakan agar lebih mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk mewujudkan layanan bimbingan yang profesional. Upaya-upaya dalam dekade ini lebih mengarah pada profesionalitas yang lebih mantap. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Selanjutnya pada tahun 1993 ini lahirlah Surat Keputusan Menpan. Jadi pada tahun 1993 ini lahirlah SK Menpan nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru. Pada pasal 3 itu disebutkan tugas pokok guru itu ada 3. Yang pertama itu menyusun program bimbingan, yang kedua itu melaksanakan program bimbingan, dan yang ketiga itu mengevaluasi program bimbingan. Selanjutnya pada tahun 2001 dilaksanakan Kongres 9 IPBI di Lampung. Jadi Kongres 9 IPBI ini menghasilkan perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia yang disingkat dengan ABKIN. Bisa dilihat di situ ada gambarnya saat Kongres ke-9 IPBI di Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2003 ini lahirlah Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Pada tahun 2003 ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Oke teman-teman, materi yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling sudah selesai. Langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling. Jadi pokok bahasanya itu yang pertama ada pengertian, bimbingan, dan konseling. Yang kedua itu tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada fungsi bimbingan dan konseling. Pengertian, bimbingan, dan konseling. Secara etimologi, bimbingan dan konseling ini terdiri atas 2 kata, yaitu bimbingan, guidance, dan konseling, counseling. Bimbingan ini merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata guide yang mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama ada menunjukkan jalan, yang kedua memimpin, yang ketiga memberi petunjuk, yang keempat mengatur, yang kelima mengarahkan, dan yang terakhir yaitu memberikan nasihat. Istilah guidance ini juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance ini dengan arti pertolongan. Selanjutnya, counseling. Counseling ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu counseling atau counsel yang mempunyai arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Berdasarkan arti di atas, counseling secara etimologi adalah memberikan nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling adalah bantuan layanan dari sekolah yang diberikan kepada siswa yang memiliki masalah agar dapat memahami kesulitannya. Selanjutnya, apa sih tujuan bimbingan dan konseling itu? Tujuan bimbingan dan konseling itu adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan perkataan lain, agar individu atau siswa itu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya, dan agar individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Nah, bimbingan dan konseling
berkenaan dan perilaku siswa. Oleh sebab itu, tujuan dan bimbingan konseling itu dalam rangka sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif dari diri individu dan lingkungannya. Yang keempat, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Secara lebih rinci, tujuan bimbingan dan konseling seperti telah disebutkan di slide sebelumnya, itu adalah agar klien yang pertama memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, yang kedua mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ke tingkat perkembangan yang optimal, yang ketiga mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya, yang keempat mempunyai wawasan yang lebih realistis serta penerimaan yang objektif tentang dirinya, yang kelima dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Yang keenam, mencapai taraf akulturasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari gejala-gejala kecemasan dan perilaku salah suai. Selanjutnya, menurut M. Hamdan Bakran Az-Zaki, merincikan tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan mental. Jadi jiwa itu akan menjadi tenang, jinak dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayahnya. Yang kedua itu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah atau madrasah, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Dan yang ketiga itu untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi atau tasamuh, kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Selanjutnya yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujian dari Allah. Untuk yang kelima, yaitu menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu, individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan. Nah, masuk ke fungsi bimbingan dan konseling. Di sini, fungsi dari bimbingan dan konseling itu ada 9. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi pemeliharaan, yang kelima fungsi penyaluran, yang keenam fungsi penyesuaian, yang ketujuh fungsi pengembangan, yang kedelapan fungsi perbaikan, dan yang kesembilan yaitu fungsi advokasi. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari kesembilan fungsi ini. Yang pertama, yaitu fungsi pencegahan. Pelayanan melalui fungsi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, dan masalah sosial dapat dihindari. Beberapa layanan yang dapat diwujudkan berkenaan dengan fungsi ini yang bertujuan untuk mencegah terhadap timbulnya masalah, yaitu yang pertama itu adalah layanan orientasi, yang kedua layanan pengumpulan data, yang ketiga layanan kegiatan kelompok, dan yang terakhir yaitu layanan bimbingan karir. Yang kedua ada fungsi pemahaman.
Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya atau pembimbing. Yang pertama, pemahaman tentang klien. Sebelum pembimbing memberikan bantuan atau bimbingan, mereka itu terlebih dahulu harus memahami siswa yang akan dibantunya secara baik. Yang kedua, pemahaman tentang masalah klien. Tanpa pemahaman terhadap masalah klien, tidak mungkin pemecahan terhadap masalah yang dialami klien itu dapat dilakukan. Jadi pemahaman terhadap masalah klien ini menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut pautnya dengan masalah lain, sebab-sebabnya dan kemungkinan-kemungkinan dampaknya apabila tidak segera dipecahkan. Dan yang ketiga yaitu pemahaman tentang lingkungan. Bagi siswa di sekolah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling itu diberikan agar mereka memahami lingkungannya secara lebih baik. Lingkungan sekolah yang perlu dipahami secara baik oleh setiap siswa meliputi lingkungan fisik, berbagai hak dan tanggung jawab siswa terhadap sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa yang ia tidak dapat memecahkan masalahnya itu sendiri. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan sehingga perlu dikeluarkan dari kondisi tersebut. Oleh sebab itu, ia harus dipentas atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Menurut Prayitno dan Erman Amti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu atau siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini, seperti bakat, minat, sikap, kebiasaan, dan berbagai aspek positif lainnya, termasuk akhlak yang baik, mahmudah, dari individu perlu dipertahankan dan dipelihara. Fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan agar hal-hal yang telah disebutkan di atas tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Yang kelima ada fungsi penyaluran. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Bentuk kegiatan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan fungsi ini adalah yang pertama yaitu pemilihan sekolah lanjutan, yang kedua memperoleh jurusan yang tepat, yang ketiga penyusunan program belajar, yang keempat pengembangan bakat dan minat, dan yang terakhir yaitu perencanaan karir. Yang keenam ada fungsi penyesuaian. Fungsi layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah dan madrasah bagi para siswa. Jadi fungsi penyesuaian ini mempunyai dua arah, yaitu yang pertama membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah atau madrasah, dan yang kedua itu bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya berbeda dalam aspek kepribadian, kemampuan, bakat, minat, dan aspek-aspek lainnya. Dalam konteks ini, pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi membantu mengenali keadaan masing-masing siswa. Program-program yang dibuat bisa berupa program perorangan atau kelompok seperti paket program belajar sendiri, program akselerasi, kegiatan ekstrakurikuler, kesenian, keterampilan, dan lainnya. Program tersebut bersifat pilihan, di mana siswa dianjurkan untuk memilih sendiri mana yang sesuai dengan keadaan dirinya. Yang ketujuh ada fungsi pengembangan. Setiap siswa di sekolah itu tentunya memiliki potensi tertentu untuk dikembangkan. Melalui fungsi ini, bimbingan dan konseling itu diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah.
Yang kedelapan, fungsi perbaikan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang kesembilan yaitu fungsi advokasi. Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Oke, materi yang kedua sudah selesai. Lanjut ke materi yang ketiga, ada prinsip-prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, dan yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling itu adalah landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Prayitno dan Erman Amti, yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan masalah individual atau klien, yang ketiga prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang kedua yaitu landasan bimbingan dan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Sedangkan secara istilah landasan itu dikenal sebagai dasar, dikenal pula sebagai fondasi. Jadi di sini ada 6 landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis yang berhubungan dengan cara pandang terhadap peserta didik terkait dengan hakikat, tujuan, fungsi hidup, serta upaya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal. Yang kedua ada landasan religius. Landasan religius ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kegiatan bimbingan konseling harus diselenggarakan terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Guru pembimbing perlu menguasai pemahaman tentang peserta didik secara psikologis dalam rangka memfasilitasi perkembangan peserta didik dari aspek psikologinya. Yang keempat, landasan sosial budaya. Pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan latar belakang sosial budaya dan kemasyarakatan serta keberagaman peserta didik dikarenakan perilaku dan sikap bahkan pola pikirnya mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Hal-hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu keilmuan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, peran ilmu-ilmu lain yang sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan dan konseling seperti hukum, agama, biologi, statistik, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu pengembangan bimbingan konseling dilaksanakan melalui penelitian. Landasan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Tujuan landasan pedagogis sendiri adalah untuk membimbing peserta didik ke arah tertentu agar dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Oke teman-teman, sudah selesai video kali ini. Terima kasih.